Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Iya. Ada yang ingin Anda tanyakan beberapa hal tentang tauhid mungkin ya, karena tauhid ini adalah paling dasar dalam Islam. Pengertian tauhid dan apa yang harus kita lakukan ketika sudah bertauhid kepada Allah, apa saja yang memang nantinya menjadi ini pelindung untuk kita sebagai seorang muslim. Tauhid seperti apa yang harus kita tahu dan nantinya kita jalankan di dalam kehidupan kita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Pertama, saya mengucapkan juga ahlan wa sahlan, marhaban bikum, dan juga saya merasa senang bisa hadir di masjid ini ya, sebelum kita mengadakan kajian nanti insyaallah terkait pertanyaan tentang tauhid. Tauhid kita tahu didefinisikan oleh para ulama, tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadahan. Tauhid adalah makna dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga inti dakwah para rasul sejak zaman rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam, ya, inti dakwah para rasul itu adalah tauhid. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah wajtanibut tagut. Dan telah Allah utus bagi setiap umat itu seorang rasul yang tugasnya adalah an ya'budullah, agar mereka menyampaikan amanah dari Allah agar manusia melakukan peribadahan hanya kepada Allah satu-satunya, dan juga agar mereka menjauhi tagut. Tagut adalah sesuatu baik manusia atau yang lainnya yang disembah oleh manusia, yang diibadahi oleh manusia dalam keadaan dia ridho dengan peribadahan tersebut. Itu adalah tagut. Kalau kita ambil contoh tagut seperti Fir'aun. Yang Fir'aun itu mengatakan waqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan bahwa Fir'aun itu adalah Rabb, Tuhan yang paling tinggi. Maka dia dikategorikan sebagai tagut. Nah, jadi kalau kita perhatikan, tauhid adalah fondasi. Tauhid adalah ilmu yang sangat penting kita pelajari dan wajib hukumnya seorang muslim mempelajari tauhid. Itu adalah inti dakwah dari Nabi Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, sampai Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaitan dengan tauhid yang tadi disampaikan Ustaz, ketika orang-orang yang soleh dahulu kan ada, mungkin dia tidak ridho ketika akan dijadikan sesembahan, misalkan ketika orang-orang soleh itu dijadikan patung atau apapun, apakah dia juga berdosa ketika dia dijadikan sesembahan selain Allah oleh orang-orang yang zaman sekarang kesininya? Iya. Atau orang yang masih hidup lah, ada juga orang yang masih hidup mengkultuskan gitu, apa itu termasuk syirik juga? Nah, di sini jika seseorang, misalkan contoh orang-orang Nasara, mereka menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, orang-orang Nasara menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, padahal Nabi Isa alaihi salam sendiri mengatakan kepada Bani Israel, ya, mengatakan juga kepada kaumnya, seperti dalam surat As-Saff dikatakan wa idz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah. Ketika berkata Nabi Isa, ya, bin Maryam kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah, ya, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan aku membenarkan, ya,
terhadap kitab yang ada pada kalian, yaitu Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti, dan aku adalah pemberi kabar gembira bi rasulin, dengan adanya seorang rasul, ya'ti, yang akan datang, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, itu namanya Muhammad. Nah, di sini ketika Nabi Isa alaihissalam, beliau menjelaskan kepada kaumnya bahwa beliau itu Rasulullah, utusan Allah, beliau bukan anak Allah, beliau bukan Tuhan, tetapi beliau dijadikan Tuhan, diibadahi, dalam keadaan beliau tidak ridho dengan itu. Nah, berarti beliau bukan tagut, karena beliau tidak ridho terhadap peribadahan orang lain, anggapan orang lain, dan keyakinan orang lain dari orang-orang Nasara bahwa beliau sebagai Tuhan. Nah, beliau tidak ridho dengan itu karena beliau mengatakan, ini Rasulullah, aku ini utusan Allah. Nah, di sini kalau tagut adalah dia ridho dengan peribadahan orang lain kepada dirinya, itu tagut. Contohnya tadi Fir'aun itu ridho orang-orang menyembah dia. Fir'aun ridho orang-orang beribadah kepada dia. Bahkan dia mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan aku, ya. Fir'aun itu Rabb yang paling tinggi. Sedangkan Nabi Isa tidak berkata seperti itu. Bahkan di dalam ayat yang lain, ya, ketika Rasulullah SAW ya membacakan ayat ini kepada sahabat Adi bin Hatim. Sahabat Adi bin Hatim ini adalah seorang sahabat yang sebelumnya beragama Nasrani, kemudian masuk Islam. Ya, kemudian di lehernya ada kalung salib dari emas. Kemudian ketika Rasulullah melihat kalung salib tersebut, Rasulullah mengatakan, ya Adi, itrah anka hadal wasan. Wahai Adi, lemparkan olehmu berhala itu, lemparkan olehmu, buang olehmu kalung salib itu. Kemudian Rasulullah membacakan ayat kepada Adi bin Hatim, ayat Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanallah amma yusyrikun. Rasulullah membacakan ayat bahwa orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi menjadikan pendeta mereka, menjadikan ulama mereka sebagai Rabb, arbaban min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, wal masih ibn Maryam. Dan orang-orang Nasrani menjadikan Isa bin Maryam, ya, sebagai Rabb juga, sebagai Tuhan. Ya, padahal apa? Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal kita tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk memberikan peribadahan kepada ilahan wahida, Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, kaitan tauhid ini kan selalu berseberangan lawan katanya dengan syirik gitu Ustaz ya. Apakah kategori syirik juga mungkin ketika kita terlalu cinta kepada sesuatu atau kepada barang atau kepada harta yang kita punya? Apakah itu termasuk dalam kategori syirik dan itu lawan dari tauhid Ustaz? Jadi tidak menuhankan Allah. Nah, di sini syirik itu dibagi dua. Syirik dibagi dua, ada syirik akbar, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirik yang besar adalah dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, Subhanahu wa taala. Ya, ibadah dia palingkan dari salat, zakat, puasa, haji. Kemudian ibadah yang bersifat batiniyah seperti tawakal, ya, khauf, rasa takut, raja, berharap, ya, isti'anah, meminta pertolongan, kemudian istighasah, dan juga ibadah-ibadah yang sifatnya hati, ibadah-ibadah hati. Jadi ibadah yang sifatnya tidak tampak, ya, seperti tawakal. Seseorang yang tidak bertawakal kepada Allah, berarti dia bisa jadi dia terjatuh kepada kesyirikan. Contohnya bagaimana?
Contohnya adalah tatayur. Ketika seseorang melakukan tatayur itu apa? Tatayur itu adalah dia merasa bernasib sial atau bernasib baik dengan sesuatu, dengan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Itu adalah tatayur. Tatayur kata Nabi itu syirik asghar. Itu syirik kecil. Ketika seseorang awal mula di zaman jahiliyah, ketika mereka ingin melakukan safar, misalkan ingin melakukan berpergian, mereka melepaskan burung. Kalau burung tersebut pergi ke arah kiri, mereka mengatakan ini hari sial. Kalau burung tersebut ke arah kanan, mereka mengatakan ini hari yang baik. Ini adalah asal mula tatayur. Dan juga tidak hanya burung saja. Bisa seseorang itu menganggap sial dari sebuah angka, sebuah nomor. Nomor 10, nomor 13 yang dianggap sebagai nomor sial. Itu tidak boleh. Atau dia menganggap sebagai, kalau dia melihat dia keluar rumahnya, kemudian dia melihat seekor kucing yang mati, maka dia berkeyakinan bahwa hari itu adalah hari sial. Itu tidak boleh, itu tatayur, itu syirik asghar. Ya. Nah, itu yang banyak terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Nah, makanya dakwah tauhid dan dakwah untuk berlepas diri dari kesyirikan adalah dakwah yang harus kita lakukan terutama di masa sekarang ini. Saya rasa cukup karena mungkin Bustami di sini juga sudah pada datang di masjid. Jazakallah atas ilmunya Ustaz. Semoga ini menjadi keberkahan untuk Ustaz dan keluarga. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Iya. Nah, di sini kita juga alhamdulillah ya, pada hari ini kita akan melakukan kajian ya. Insyaallah kita akan melakukan kajian di Masjid Birrul Walidain ya, Ciaul Pasir. Insyaallah tema kajian kita adalah inilah jalan jihadku. Ya, kita akan membahas insyaallah tentang jihad. Bagaimana perjuangan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan juga bagaimana perjuangan yang harus kita lanjutkan sekarang. Bagaimana perjuangan jihad Rasulullah dan para sahabat itu harus kita lanjutkan di masa sekarang kita hidup. Karena mereka adalah generasi terbaik. Mereka sudah diridhai oleh Allah. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-100, ya, Allah mengatakan, ya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan juga yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah menyiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul adzim, itulah kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar. Nah, semoga kita digolongkan oleh Allah sebagai firman Allah walladzina tabauhu bi ihsan, yaitu yang mengikuti para sahabat, yang mengikuti Rasulullah dengan baik. Nah, dengan apa? Salah satunya adalah dengan perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada teman-teman yang mau hadir kajian di Masjid Birrul Walidain ya, hari Rabu ini pukul 16.30, ya, kita tunggu di masjid ini. Semoga ini menjadi tempat yang diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita sebagaimana kita berkumpul di dunia ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kami ucapkan jazakallah khairan atas beberapa pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.